Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati dari mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya selaku mahasiswi dari semester 4 yang dimana saya melakukan video ini menjelaskan dari sebuah tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD. Proposal ini yaitu dari kelompok 3, yaitu analisis kebijakan kenaikan PPN 11% menjadi 12% terhadap persepsi mahasiswa. Langsung memasuki bab 1, yaitu pendahuluan di bagian latar belakang penting dalam perekonomian negara pada mutlaknya dipegang oleh rakyat. Pasalnya, hampir sebagian besar wujud nyata pembangunan infrastruktur negara dan fasilitas negara dibiayai oleh rakyat dalam bentuk pajak. Nah, pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam mendukung perkembangan pembangunan negara serta stabilitas ekonomi negara. Nah, kemudian juga perpajakan menjadi penyumbang pendapatan sangat andalan, yang dimana pemerintah sendiri hampir seluruh di dunia itu mempertahankan ekonomi negaranya itu adalah dibayarkan oleh rakyat dalam bentuk individu atau dalam bentuk badan usaha. Maka pada dasarnya pajak merupakan pungutan wajib dan memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan pajak, di mana diwajib pajak bertanggung jawab menghitung pajak, dan mereka juga rakyat harus membayar pajak kepada negara serta melaporkan perpajakan secara mandiri. Nah, kemudian secara umum juga jenis-jenis perpajakan itu dikelola oleh pemerintah pusat di Indonesia sendiri. Biasanya ada berbagai jenis. Nah, kategorinya itu seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, biaya materai, serta pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut PPN. Nah, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan menaik kebijakan pajak ini kenaikannya. Kemudian atau biasa kita sebut itu PPN lah ya. Dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, tepatnya di pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2022, tarif PPN yang semulanya 10% akan menjadi naik 11%. Nah, namun lebih lanjutnya lagi, pada undang-undang ini menuangkan peraturan baru agar PPN ini akan dinaikkan sekali lagi menjadi 12%. Nah, paling lambat kenaikan 12% itu pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN ini telah menuai berbagai penolakan di berbagai kalangan masyarakat, terutama dari para pelaku UMKM. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini dapat menjadi beban tambahan bagi usaha mereka, terutama di tengah situasi ekonomi yang sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Tak jarang guru dan mahasiswa pun menyuarakan aksi atas penolakan terhadap kebijakan ini karena resah kebutuhan hidup yang kian lama melambung tinggi, tetapi pendapatan belum angsur kembali membaik. Beberapa asosiasi UMKM pun melajukan beberapa keberatan terhadap kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat kenaikan kebijakan PPN ini telah berjalan sebelumnya, menyebabkan penurunan pendapatan bagi banyaknya usaha-usaha kecil. Dampak dari kebijakan PPN ini terhadap berbagai variabel ekonomi masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, terutama dalam konteks dinamika pasar dan sosial dan ekonomi Indonesia yang kompleks. Namun kenaikan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan dampak daya beli dan harga barang serta jasa. Tidak adanya penolakan terhadap kekuasaan negara dalam melaksanakan pemungutan pajak kepada warganya. Namun, permasalahan yang terjadi yang harus diperdebatkan ada sejauh mana pemerintah ini telah bersikap adil dan aktif dalam pemungutan pajak ini. Asas keadilan adalah salah satu asas terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pemungutan pajak ini. Pemerintah tentunya perlu memperhatikan dan menerapkan asas-asas ini dengan sebaik mungkin, terlebih khususnya dikeluarkannya kebijakan kenaikan PPN ini pada tahun 2025 ini ya, yang dimana masyarakat harus menanggung pajak pada 12%. Pemuka kebijakan ini baiknya perlu menimbang dan memikirkan ulang terkait kebijakan kenaikan PPN tersebut. Alih meningkatkan kemajuan ekonomi secara signifikan, kenaikan PPN ini justru berpotensi menimbulkan efek yang dapat merugikan negara serta jelasnya membebani masyarakat. Kemudian dengan memanfaatkan historis, metodologi, analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kewawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan, pengusaha, para pelaku UMKM, serta masyarakat umum untuk mendapatkan memahami implikasi dari kebijakan kenaikan PPN. Dalam situasi ini, masyarakat terlebih khususnya mahasiswa perlu memahami bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian sehari-hari. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi secara sistematis mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh kenaikan tarif PPN ini dari 11% menjadi 12% terhadap perekonomian. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai kebijakan PPN adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk pendapatan negara, tetapi juga adil serta berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Kita memasuki identifikasi masalah. Yang pertama, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Bagaimana perbandingan ini akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Kedua, terdapat keraguan masyarakat, terutama mahasiswa, mengenai kebijakan ini dan bagaimana hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, kebijakan kenaikan PPN sangat berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa serta mempengaruhi infrastruktur dan kestabilan pasar. Keempat, apakah kebijakan tarif PPN ini efektif dalam meningkatkan penerimaan negara serta mendukung program pembangunan justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Kelima, kebijakan PPN sangat berdampak bagi pendapatan para pelaku UMKM yang menimbulkan ketidakstabilan pendapatan dan kekhawatiran terhadap daya saing. Kemudian kita memasuki rumusan masalah dari penelitian kami ini. Bagaimana pengaruh
kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat. Yang pertama, apa persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PPN ini, dan apakah hal tersebut juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat atau terutama mahasiswa terhadap pemerintah. Kedua, sejauh mana kenaikan PPN ini dapat mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa di pasar dan dampaknya di dalam infrastruktur ini. Kemudian ketiga, apakah kebijakan PPN ini juga efektif dalam meningkatkan penerimaan negara atau justru menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Keempat, apakah tanggapan dan dampak para pelaku UMKM dengan adanya kebijakan ini? Lima, apakah saja upaya yang udah dilakukan oleh para pelaku dalam UMKM dalam tidak kestabilan dari dampak kenaikan PPN ini. Kemudian juga ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat. Kedua, untuk mencari serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, untuk menilai terhadap bagaimana kenaikan ini mempengaruhi barang dan jasa di daya beli pasar. Keempat, untuk menentukan efektivitas kebijakan kenaikan tarif PPN dalam meningkatkan penerimaan negara kepada program pembangunan serta mengidentifikasi potensi resiko ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai tanggapan dari dampak apa saja yang dapat dirasakan oleh UMKM dengan adanya kebijakan ini. Kemudian ada manfaat penelitian yang dimana yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan baik mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli di lingkungan masyarakat dan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan perubahan. Kedua, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengambil keputusan kepada masyarakat juga perpajakan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif serta adil. Ketiga, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pelaku bisnis dalam memahami bagaimana perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi pasar. Keempat, diharapkan dapat bisa menganalisis kebijakan kenaikan PPN ini dapat meningkatkan penerimaan negara serta mendukung program pembangunan yang berkelanjut. Kelima, diharapkan dapat menjadi wadah UMKM untuk bersuara dengan adanya kebijakan yang dapat mengancam pencarian mereka. Kita memasuki bab 2, kajian teori pajak dan pajak kenaikan nilai atau PPN. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau identitas bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak ini dilakukan tanpa adanya imbalan yang langsung dan hasilnya digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnadi dan Desi pada tahun 2020 dalam jurnalnya Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Sistem keterlambatan terhadap membayar pajak, ditemukan berbagai pengaruh penting terhadap dan serta perlu diperhatikan dalam sistem perpajakan dalam faktor dominan dalam membangun keputusan pajak atau kepatuhan pajak. Mereka juga menegaskan bahwa apabila sistem pajak
dipersepsikan adil dan transparan, maka tingkat kegelapan cenderung rendah. Dengan demikian, pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai ujian dari hubungan sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak mengandung prinsip keadilan yang dimana setiap individu dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kemudian juga dengan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan dan administrasi. Pajak menjadi sarana retribusi dari kelompok penghasilan tinggi kepada pembangunan fasilitas umum yang dinikmati sama. Semakin adil dan transparan sistem pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi pula partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, selain ketegakan hukum mengenai pajak dan harus terus digencarkan. Kemudian adanya sistem pemungutan pajak (PPN). Nah, sistem pajak di Indonesia ini mengadopsi prinsip assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Konsep ini memerlukan kewajiban pajak untuk memenuhi serta pemahaman serta kesadaran yang baik mengenai peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, meskipun pemerintah mempercayakan kepada wajib pajak untuk secara proaktif memenuhi kewajiban sebagai warga negara, atau otoritas pajak berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan keperpajakan, tetap melakukan pengawasan melalui audit serta pemeriksaan untuk mengantisipasi adanya ketidakpatuhan. Kemudian ada juga mekanisme PPN. Nah, PPN ini adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh konsumsi barang atau jasa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang di Nomor 42 pada tahun 2009, yang kemudian juga PPN ini dipungut setiap tahap produksi kontribusi, dan kemudian juga padahal pada akhirnya pajak ini akan ditanggung oleh konsumen. Mekanisme ini juga sebagai pajak dengan bertahap gitu, dimana metode ini juga mengkreditkan pajak yang masukan terhadap pajak dari keluaran, dan sehingga pajak ini hanya sebagai nilai tambah di setiap tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien dalam menghimpun penerimaan negara. Kemudian pengertian kebijakan fiskal, di mana merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran penerimaan negara dengan tujuan mengarahkan ke perekonomian nasional menuju kondisi yang stabil, adil, dan sejahtera. Di Indonesia, pengaturan kebijakan fiskal ini secara formal dicantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, untuk undang-undang ini juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus harus mematuhi dan harus efisien secara ekonomi, aktif dan transparan, dan serta bertanggung jawab. Dan instrumen utama kebijakan fiskal ini meliputi belanja barang negara, subsidi, dan pinjaman pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ini sebagai alat kontrol pemerintah untuk mengelola fungsi atau fungsional dari perpajakan pertumbuhan nasional ke arah yang diinginkan. Kemudian tujuan dari perubahan tarif pajak. Nah, perubahan tarif pajak ini biasanya dilakukan dengan tujuan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan penerimaan negara serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HHP pada Nomor 7 Tahun 2007, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Nomor 7 tahun 2021 telah mengenakan perubahan tarif pajak. Pada langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan efisien, serta lebih meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, perubahan tarif pajak juga bertujuan untuk mendistribusikan berbagai secara lebih adil dan merata di antara berbagai kelompok pendapatan masyarakat. Dampak kenaikan tarif PPN. Nah, jadi kenaikan PPN pada penambahan nilai ini ya atau PPN ini ada berbagai aspek seperti konsumsi rumah tangga, harga barang, daya beli masyarakat. Sejak diterapkannya tarif PPN ini 11% pada Undang-Undang Harmonisasi pada Peraturan Perpajakan, nah terjadi perubahan signifikan dalam konsumsi masyarakat. Nah, yang dimana pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi barang atau jasa, sehingga kenaikan tarif ini secara langsung mempengaruhi harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Persepsi bukanlah sekedar reaksi pasif terhadap dunia luar, melainkan proses dinamis yang dipengaruhi berbagai faktor internal. Dalam konteks kebijakan publik seperti perpajakan, bagaimana seorang mempersepsikan kebijakan yang sangat menentukan penerimaan dan perilaku terhadap kebijakan tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi juga adalah konteks psikologi sosial yang beragam, seperti ada faktor yang seperti faktor internal atau eksternal, seperti halnya faktor internal itu seperti sikap, motif, minat, pengalaman, masa lalu, dan ekspektasi memainkan peran penting dalam persepsi seseorang itu. Mahasiswa sendiri sebagai subjek yang berada dalam fase perkembangan ini, identitas dan intelektual sangat mempengaruhi faktor-faktor ini dalam membentuk persepsi terhadap kebijakan fiskal. Kemudian termasuk kenaikan PPN ini. Sikap politik, pengalaman dan ekonomi dan keluarga dan minat terhadap isu-isu sosial menjadi elemen yang dapat sangat penting gitu persepsi mereka. Nah, sementara itu faktor eksternal juga memiliki kontribusi yang sangat besar, seperti intensitas, ukuran, kontras dan gerakan, dan kebaruan mempengaruhi bagaimana suatu informasi yang dapat didapatkan gitu. Bagaimana juga media menginterpretasikan kebijakan pajak, soalnya melalui gitu berita sensasional atau deadline dapat mengubah persepsi mahasiswa secara drastis. Nah, sebuah kebijakan yang menyajikan dalam konteks ancaman atau peluang akan dipersepsikan akan berbeda meskipun intensinya akan berbeda walaupun kebijakannya masih sama. Dan kemudian juga ada persepsi mahasiswa terhadap kebijakan PPN ini, yang dimana persepsi mahasiswa ini terhadap kenaikan PPN ini tidak tinggal gitu tuh, melainkan berfragmentasi berdasarkan latar belakang, literasi keuangan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman konsumsi pribadi, serta pengaruh media. Studi literatur baru yang mengidentifikasikan bahwa pentingnya edukasi fiskal dan keterbukaan informasi publik untuk membangun persepsi lebih meningkatkan di kalangan mahasiswa. Oke, baik, kita memasuki bab 3, metodologi, di mana penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskripsif dengan metode kajian teori literatur untuk bertujuan untuk memberikan pemahaman pengaruh kebijakan PPN dari 11% menjadi 12% terhadap persepsi mahasiswa. Dengan pendekatan kualitatif dapat meningkatkan dan menggali lebih dalam lagi pengalaman serta pandangan mahasiswa dan memahami konteks sosial dan ekonomi dalam prosesi mereka. Dan dalam peneliti ini dapat mendapatkan analisis utama dan memberikan eksklusivitas, dapat menggali informasi yang relevan.
Nah, sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur termasuk karya ilmiah dan artikel dan laporan sebelumnya yang dikaitkan dengan pajak PPN dan persepsi mahasiswa. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti kenaikan PPN dan persepsi mahasiswa. Data utama diperoleh oleh akademik dan seperti Google Scholar dan berfokus pada penerbitan pada 5 tahun ke belakang gitu loh. Informasi yang diperoleh yang lebih relevan dan metode analisis yang dilakukan adalah tematik, di mana peneliti diidentifikasi mengutamakan tema utama dari literatur dan telah ditinjau dari informasi yang terlalu relevan dan kemudian berdasarkan bertema yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa dan kenaikan PPN. Dengan pendekatan ini dapat meningkatkan mahasiswa memahami dan memberikan respon yang terhadap perubahan kebijakan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Penelitian ini kami sebagai peneliti menyadari adanya potensi bias yang dapat dimuncul akibat dari latar belakang peneliti sendiri dan cara pandang yang kami miliki. Maka dari itu, kami untuk meminimalisir bias tersebut, peneliti berupaya meningkatkan atau bersifat objektif terhadap berbagai perseptif yang tanggapan terhadap yang ada, bertujuan berusaha tidak memaksakan pandangan pribadi kami ke dalam analisis ini yang dilakukan agar menjadi gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi mahasiswa. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara berulang, di mana kami sebagai peneliti seringkali kembali untuk merevisi dan tema yang muncul yang sering dengan berjalannya proses penelitian. Hal ini memungkinkan kami untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap atau tentang dampak kenaikan pajak ini terhadap mahasiswa luar dan masyarakat luar. Dengan pendekatan ini pula, peneliti diharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kebijakan fiskal di Indonesia, dan akhirnya hasil penelitian akan merumuskan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami persepsi mahasiswa, diharapkan kebijakan perpajakan yang diambil dapat responsif dan adil serta mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian ini harap dapat memberikan kontribusi yang berarti dan wawasan mendalam untuk membangun kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, itulah pelaporan dari saya, Supiati, di proposal ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.